ingin Kalau tetap pemerintah tetap menyelesaikan tanpa terburu-buru, pasti akan ada gerakan aksi yang makin membesar. Semua serikat buruh menolak Omnibus Law, tidak ada satupun boleh diperiksa. Yang kedua, langkah hukum yang kita lakukan yaitu mempersiapkan judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan juga kita melakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat citizen lawsuit. Sebagai warga negara, buruh dirugikan dengan adanya Omnibus Law ini. Dan langkah politik ya kita minta pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Silakan pasal yang lain yang mempermudah investasi, misalnya kayak perizinan, kemudian juga kemudahan berusaha, kita nggak ada. Ini gerakan ini. Anda bisa lihat pendukung Pak Jokowi, KSPSI Andi Gani Nenawea menolak Omnibus Law. Kami yang dikatakan waktu itu mendukung Pak Prabowo menolak Omnibus Law. Serikat buruh yang independen, beberapa serikat buruh seperti Kasar Indonesia menolak Omnibus Law. Tidak ada. Ini tentang kepentingan buruh, termasuk kamu semua. Anda terancam kan? Said Iqbal ancam turunkan jutaan buruh demo gedung DPR setiap hari secara bergelombang. Ratusan ribu buruh akan menggelar demo dan mogok nasional jika DPR RI tak segera menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, usai mencermati pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang dibahas pada 25 hingga 26 September kemarin. Iqbal bersama KSPSI AGN dan 32 federasi lain meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Selain itu, Serikat Pekerja juga meminta tak ada pasal-pasal dalam Undang-Undang 13/2003 yang diubah atau dikurangi bila ada permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam Undang-Undang 13/2003. Mari kita dialog untuk dimasukkan dalam Omnibus Law. Tapi tidak boleh sedikit pun mengubah apalagi mengurangi isi Undang-Undang 13/2003. Demikian ujar Said Iqbal kepada wartawan. Pada dasarnya, kata Iqbal, para buruh mendesak Panitia Kerja Balik DPR RI menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja lantaran ada kemungkinan pengurangan hak-hak buruh yang diatur dalam Undang-Undang 13/2003. Bila dalam beberapa hari ke depan masih dilakukan pembahasan pasal demi pasal yang tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh, KSPI, KSPSI, AGN, dan 32 federasi lainnya akan menggelar aksi besar-besaran. Ratusan ribu bahkan tidak menutup kemungkinan jutaan buruh. Sesuai dengan mekanisme konstitusi, aksi ini akan dilakukan secara bergelombang setiap hari di DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia. Kami juga sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok nasional sesuai mekanisme konstitusi. Dalam aksinya, berbagai elemen masyarakat juga akan bergabung dengan para buruh. Mulai dari mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, pegiat lingkungan hidup, pegiat HAM, dan lain-lain. Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi sejumlah fraksi di DPR RI yang meminta agar draft RUU Cipta Kerja dikembalikan ke Undang-Undang 13/2003. Peningkatan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin tinggi sejak diatasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan per 15 September lalu. Pakar politik hukum Universitas Nasional Jakarta Saiful Anam menilai Luhut tidak mampu menangani wabah ini. Setidaknya sejak penanganan COVID-19 berada di bawah komando Luhut, angka positif COVID-19 per harinya bertambah hingga di angka 4.000 orang dan hampir mencapai 5.000 orang per harinya. Luhut bisa dinilai tidak mampu menangani corona, karena corona bukan tambah reda malah makin menggila. Jangan-jangan ini karena ketidakmampuan Luhut dalam mengatasi corona dengan baik dan benar. Demikian ujar Saiful Anam. Apalagi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mendesak agar kebijakan Luhut soal kriteria meninggal dunia karena COVID direvisi. Dengan demikian, Saiful meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi Luhut karena dianggap tidak mampu mengatasi COVID-19. Saya kira Jokowi jangan terlalu percaya kepada Luhut. Yang lain saya kira juga bisa, justru apalagi Luhut selalu dipakai akan menimbulkan kecemburuan antara satu dengan lainnya.
Begitulah pungkas Saiful. Kubu Bobi Nasution Aulia Rahman mengaku telah melanggar protokol kesehatan dan aturan Pilkada serentak 2020 di hari pertama masa kampanye. Pendukung membludak saat acara deklarasi dukungan. Diketahui Bobi Nasution adalah menantu Presiden Jokowi. Ia bersama Aulia mendapat nomor urut 2 di Pilkada Medan. Pada acara deklarasi dukungan sedulur Bobi Aulia di kafe di Kedak, begitu banyak pendukung yang hadir, ruangan penuh sesak. Meski menggunakan masker, namun para pendukung tak terlihat menjaga jarak. Mereka duduk saling berdekatan satu sama lain. Di acara itu juga menampilkan tarian khas Jawa. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat untuk berkumpul di sini dalam kondisi sehat. Ini kalau kita lihat sudah melanggar protap COVID-19 ini. Demikian kata Aulia di lokasi acara. Usai acara, Aulia mengaku di hadapan wartawan bahwa protokol kesehatan pencegah virus corona telah dilanggar. Akan tetapi ia berdalih, Dinas Kesehatan masih kurang memberi sosialisasi kepada masyarakat. Kalau kita lihat protokol kesehatan sudah kita anjurkan tadi. Tapi memang animo masyarakat ya kita susah. Saya sering menyampaikan tolong Dinas Kesehatan mengedukasikan tentang COVID ini. Di Pilkada Medan, Bobi Nasution Aulia Rahman mendapat nomor urut 2. Mereka berhadapan dengan pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Ahyar adalah calon petahana yang kini masih menjabat PLT Wali Kota Medan. Presiden Jokowi menegaskan krisis akibat pandemi COVID-19 tak hanya dialami Indonesia, tetapi juga 215 negara di berbagai belahan dunia. Jokowi lantas membandingkan dampak pandemi di Indonesia dengan sejumlah negara lain, seperti Amerika Serikat dan India. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Muktamar 4 Parmusi secara virtual. Jokowi mencatat data per 26 September 2020, jumlah kasus COVID-19 di 215 negara sudah mencapai 32,7 juta orang. Total yang terpapar di Indonesia pun sudah mencapai 266.845 orang sampai kemarin. Coba kita lihat di Amerika Serikat, 7,2 juta orang. India 5,9 juta orang, di Brazil 4,6 juta orang, di Rusia 1,1 juta orang. Begitulah kata Jokowi. Jumlah kematian di seluruh dunia saat ini sudah mencapai 991.000 orang. Sementara jumlah kematian akibat COVID di Indonesia sudah menembus 10.000 orang. Kepala negara menambahkan pertumbuhan ekonomi dunia juga melambat karena pandemi. Pertumbuhan yang biasanya pada keadaan normal positif terkontraksi secara tajam di negara-negara besar. Pada kuartal kedua, India minus 23,9%. Inggris 21,7%, Malaysia 17,1% dan Singapura 13,2%. Dan di negara kita di kuartal kedua juga minus 5,32%. Padahal sebelumnya di kuartal pertama masih tumbuh positif 2,97%. Namun kepala negara mengajak masyarakat untuk tidak menyerah dengan keadaan. Ia menegaskan pemerintah tak bisa menghadapi pandemi ini sendirian. Oleh karena itu, Jokowi mengajak seluruh masyarakat bersatu dengan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Seperti mengenakan masker, menjaga jarak, serta rutin cuci tangan. Selain itu, ia juga meminta masyarakat membantu sesama pada masa sulit ini. Kubu Bobi Nasution Aulia Rahman mengaku telah melanggar protokol kesehatan dan aturan Pilkada serentak 2020 di hari pertama masa kampanye. Pendukung membludak saat acara deklarasi dukungan. Diketahui Bobi Nasution adalah menantu Presiden Jokowi. Ia bersama Aulia mendapat nomor urut 2 di Pilkada Medan. Pada acara deklarasi dukungan sedulur Bobi Aulia di kafe di Kedak, begitu banyak pendukung yang hadir, ruangan penuh sesak. Meski menggunakan masker, namun para pendukung tak terlihat menjaga jarak. Mereka duduk saling berdekatan satu sama lain. Di acara itu juga menampilkan tarian khas Jawa. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat untuk berkumpul di sini dalam kondisi sehat. Ini kalau kita lihat sudah melanggar protap COVID-19 ini. Demikian kata Aulia di lokasi acara. Usai acara, Aulia mengaku di hadapan wartawan bahwa protokol kesehatan pencegah virus corona telah dilanggar.
Akan tetapi ia berdalih, Dinas Kesehatan masih kurang memberi sosialisasi kepada masyarakat. Kalau kita lihat protokol kesehatan sudah kita anjurkan tadi, tapi memang animo masyarakat ya kita susah. Saya sering menyampaikan tolong Dinas Kesehatan mengedukasikan tentang COVID ini. Di Pilkada Medan, Bobi Nasution Aulia Rahman mendapat nomor urut 2. Mereka berhadapan dengan pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Ahyar adalah calon petahana yang kini masih menjabat PLT Wali Kota Medan.